Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya baca buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi kalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah suatu jawaban Yesus saat murid-murid berkata kepada Yesus, maukah engkau kembali melihat Lazarus yang sedang sakit? Karena bangsa-bangsa yang di sana, orang-orang yang di sana ingin melempari Yesus dengan batu. Dan jawaban Yesus, saat masih siang kita harus bekerja. Saat masih siang kita tidak akan tersandung, kita tidak akan terjatuh. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa ketika seseorang berjalan di malam hari, maka tidak akan kelihatan apa-apa. Contohnya, ketika saya mematikan lampu ini, maka tidak akan kelihatan. Ini kelihatan sedikit karena ada lampu sedikit. Tetapi ketika saya nyalakan lampu ini, maka kelihatan apa yang ada di depan kita. Saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita pelajari dalam perkataan Yesus? Saat Yesus berkata, saat masih siang, maka kita harus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Artinya ketika kita bekerja di siang hari, maka tidak akan terjatuh, tidak akan tersandung. Kalaupun kita bekerja di malam hari, kita membutuhkan yang namanya keterangan atau cahaya, supaya kita melihat apa yang ada di depan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, apa maksud dari jawaban Yesus kepada murid-murid? Apakah hanya sampai pada hal yang lahiriah, yang dia berkata ketika kita berjalan di siang hari kita tidak akan terjatuh? Tetapi saya mau berkata bahwa ada hal rohani yang kita dapat. Ketika Yesus berkata ketika kita berjalan di siang hari, artinya ketika kita ada di dalam terang, maka kita jangan pernah takut karena kita tidak akan pernah jatuh. Saudaraku yang terkasih, kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mengikut Yesus, ketika kita menjadi orang percaya, maka kita berada di dalam terang itu. Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan ketika kita mengambil bagian untuk menjadi pengikut Kristus, maka kita berada di dalam terang tersebut. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mengikut Yesus, ketika kita ada di dalam terang itu, jangan pernah takut untuk maju, jangan pernah takut untuk melangkah, karena ada terang Tuhan yang selalu memberikan kita terang supaya kita melihat apa yang harus kita jalani. Dan saudaraku yang terkasih, menjadi orang percaya, apakah hanya sampai pada ketika kita mengikut Yesus kita ada di dalam terang itu? Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-14. Di sini dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara yang terkasih, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dan seterusnya firman Tuhan menyuruh kita supaya kita menjadi terang dunia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita memberikan hidup kita mengikut Yesus, tidak hanya sampai pada kita ada di dalam terang itu. Tidak hanya sampai pada ketika kita memberikan diri, kita berjalan di dalam terang. Tetapi Yesus mau supaya kita menjadi terang dunia. Artinya bahwa ketika kita mengikut Yesus, tidak hanya sampai pada kita hanya menjadi orang percaya, tetapi Yesus mau supaya kita menjadi
terang dunia. Artinya apa? Kita memberikan dampak yang baik kepada dunia. Kita memberikan dampak yang baik yang kita terima dari Tuhan, yang kita lihat di dalam Alkitab. Kita harus memberikannya di dalam dunia ini, supaya dunia melihat bahwa ada terang di dalam diri kita, supaya dunia melihat ada terang yang harus orang lain lihat di dalam diri kita, yang kita dapat di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa mengikut Yesus jangan hanya sampai pada ketika kita mengikut Yesus terus hanya sampai pada di situ. Tapi saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa kita menjadi orang-orang percaya, kita harus mengikut Yesus, berjalan hidup di dalam terang itu, dan terang itu yang kita dapat di dalam Kristus, kita harus memancarkan kepada orang lain. Kita harus memancarkan kepada dunia. Tidak hanya sampai ketika kita menikmati saja. Tidak hanya kita yang menikmati terang itu. Tetapi terang Yesus yang kita terima, kita menjadi terang dunia. Kita harus memberikan cahaya. Kita memberikan dampak yang baik kepada dunia, kepada lingkungan kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Mari kita beri terang itu. Terang apa? Terang yang kita dapat di dalam Kristus. Karena sumber terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Tetapi ketika kita mengambil bagian menjadi terang itu, maka kita mempunyai kewajiban untuk memberikan terang kepada dunia. Itu soalnya saudaraku yang terkasih, mari menjadi orang Kristen harus menjadi orang-orang yang memberikan dampak, memberikan cahaya, memberikan terang bagi lingkungan, bagi dunia, supaya orang lain melihat ada Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang selalu membawa kita untuk selalu hidup di dalam terang tersebut. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.